lagi dengan saya Mary Oktavianti dalam mata kuliah Wirausaha Komunikasi. Oke teman-teman, sekarang sudah masuk kepada materi-materi akhir ya, dimana teman-teman nanti akan praktek. Karena Wirausaha Komunikasi itu adalah mata kuliah bukan hanya teori tapi juga praktek. Nah, pertemuan kali ini sebenarnya adalah untuk mengantarkan teman-teman dalam mengerjakan tugas praktikum. Yang pertama di sini materinya, judulnya adalah Business Plan dan Pitch Deck. Jadi teman-teman akan belajar mengenai apa itu Business Plan dan juga Pitch Deck. Karena beres materi ini, teman-teman akan masuk ke masa di mana teman-teman praktikum dan teman-teman harus membuatnya tentu saja. Kan sebelumnya sudah belajar ya tentang hal-hal lainnya terkait Wirausaha Komunikasi, dan sekarang sudah waktunya teman-teman untuk praktikum. Oke, apa sih yang dimaksud dengan business plan? Ya, teman-teman, ada yang tahu nggak? Apa coba business plan? Oke, di sini teman-teman bisa baca ya bahwa business plan itu adalah dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah usaha untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan mampu menarik bagi penyandang dana. Ya, lalu bisnis plan juga di sini adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausahawan yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai sebuah usaha. Jadi di sini dalam bisnis plan itu ada semua hal terkait dengan perencanaan usaha dari teman-teman ya. Oke, nah kenapa sih kita memerlukan bisnis plan? Ya tentu saja ini sangat diperlukan teman-teman ya. Pertama, bisnis plan itu merupakan satu blueprint yang akan dilakukan dalam operasional bisnis. Bisnis plan mendorong seseorang wirausahawan untuk tetap konsentrasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dengan ada bisnis plan, teman-teman di awal sudah membuat sebuah tujuan dari usahanya. Dengan bisnis plan ini kita akan terus melaju ke depan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan di depan sana. Jadi biar nggak meleok-leok begitu loh teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa baca bisnis plan ini merupakan alat untuk mencari dana. Bisa dijadikan alat untuk mencari dana. Walaupun nanti untuk lebih teknisnya saya juga akan membahas tentang pitch deck ya teman-teman ya. Oke, lalu bisnis plan ini merupakan alat komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan sudah tentu penyandang dana. Dengan adanya bisnis plan membuat mereka semua itu dapat mengerti tujuan dan cara operasional dari pelaksanaan usaha yang kita buat ya. Seperti itu. Lalu bisnis plan ini juga dapat membuat seorang wirausahawan menjadi seorang manajer bisnis karena dapat mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi dunia persaingan, melakukan kegiatan promosi sehingga kegiatan usahanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, bisnis plan juga membantu pengawasan. Jadi pengawasan usaha kita jadi lebih mudah karena semuanya sudah tertulis dalam sebuah dokumen. Ya, jadi apakah pelaksanaan usaha sesuai dengan rencana atau enggak? Itu tadi loh, biar enggak ngeleok-leok saat kita mengerjakan usaha kita. Oke, nah ada apa aja sih isi dari bisnis plan itu? Jadi bisnis plan itu bentukannya kalau teman-teman biasa mungkin nyebutnya proposal ya, proposal bisnis gitu ya. Nah yang pertama harus ada covernya tentu saja ya. Lalu yang berikutnya ada ringkasan eksekutif. Oh ya teman-teman, saya lupa tadi sampaikan ya. Ini hanya sebuah contoh. Jadi tidak ada sebenarnya harus seperti ini yang mengharuskan sistematikanya harus gini, enggak. Itu semua nanti disesuaikan kembali. Ya, tapi ini secara umum pertama itu pasti ada covernya, lalu ada ringkasan eksekutif yang berisi ringkasan mengenai bisnis teman-teman ya. Jadi secara ringkas di situ. Teman-teman kan tahu ya, orang-orang tuh sibuk, apalagi penyandang dana. Dengan membaca ringkasan eksekutif itu seharusnya si penyandang dana atau yang membaca bisnis plan kita sudah tahu tentang keseluruhan dari bisnis kita ya. Oke, yang berikutnya adalah deskripsi tentang bisnis apa yang akan kita lakukan. Lalu deskripsi tentang pasar sasarannya.
Lalu yang berikutnya tentang produknya dong, kita mau menjual barang atau jasa apa sih gitu ya. Lalu yang berikutnya, siapa kita atau siapa yang memiliki usaha ini. Jadi struktur pengurusannya, kepemilikannya ya. Yang berikutnya yang penting itu adalah objektif dan goalsnya. Jadi tujuan dari usaha ini apa sih? Sebenarnya mau apa usaha ini tuh? Lalu, nah ini dia ada gambaran keuangan ya. Gambaran keuangan tentang apa-apa yang kita butuhkan untuk rencana usaha yang akan kita lakukan. Yang berikutnya adalah lampiran-lampiran. Berikanlah lampiran-lampiran yang memang dibutuhkan untuk memperkuat apa-apa yang sudah kita sampaikan di halaman-halaman sebelumnya. Itulah teman-teman isi dari bisnis plan. Jadi bisnis plan ini seperti proposal yang di dalamnya menjelaskan atau menggambarkan semua hal tentang usaha yang akan kita lakukan. Ya, yang bisa kita berikan kepada pihak-pihak yang memang kita tuju. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pitch deck. Ya, ini adalah sebuah istilah baru yang muncul ya di tahun 2008 ya, pertama ada istilah pitch deck ini. Nah, pitch deck ini apa? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu? Ya. Oke, kita akan bahas tentang pitch deck. Ya, kalau tadi kita bahas bisnis plan. Bisnis plan itu semuanya ada di sana. Pitch deck ini sebenarnya itu bukan mirip ya. Isinya itu hampir sama, bukan hampir sama malah ya, di sini ya sama dengan bisnis plan. Hanya di sini lebih singkat dan dibuat lebih menarik. Karena apa? Pitch deck ini sebenarnya adalah alat yang akan kita gunakan saat kita akan mempresentasikan rencana bisnis kita. Ya, kalau tadi tentang rencana bisnis kita semuanya ada di bisnis plan, jelas di sana sampai lampirannya ada. Nah, kalau pitch deck ini adalah sebenarnya tools yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan dari rencana usaha yang sudah kita jabarkan di dalam bisnis plan tadi ya. Oke, di sini apa sih pitch deck itu? Ya, pitch deck itu merupakan suatu presentasi yang ringkas namun informatif yang memberikan gambaran menyeluruh tentang rencana usaha yang akan dijalankan. Ya, jadi ini dibuat lebih ringkas daripada bisnis plan tadi. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya untuk memperkuat branding perusahaan, untuk membangun awareness, untuk memunculkan minat audiens atau investor, dan untuk mendapatkan modal dari investor. Ya. Tadi kan saya bilang ya bahwa investor itu sibuk, akan banyak waktu. Saat mereka sudah memanggil kita untuk pitching misalnya, saat kita diberikan kesempatan untuk presentasi di depan investor, itu kita harus bisa mempresentasikan secara efektif dalam waktu yang singkat dan padat tentunya informasi yang diberikannya. Nah, pitch deck inilah yang akan memandu. Ya, jadi tadi saya bilang pitch deck itu muncul setelah banyak muncul startup ya. Kalau boleh saya bercerita dulu nih, pitch deck ini pertama kali digunakan oleh Airbnb. Tahu nggak Airbnb? Ya, itu di tahun 2008. Dan sampai sekarang teman-teman kalau mau melihat contoh pitch deck, itu bisa melihat contoh Airbnb. Walaupun itu sudah tahun 2008 ya, tapi kalau bisa melihat tahun 2008 udah keren tuh, Airbnb bisa membuat seperti itu. Dan sampai sekarang Airbnb ini biasanya dijadikan acuan oleh para startup atau para pengusaha muda dalam membuat pitch deck. Ya, walaupun sama seperti bisnis plan itu nggak saklek teman-teman, itu nggak mesti kayak gitu. Kita bisa memodifikasinya, disesuaikan. Tapi ada hal-hal yang nanti kita harus perhatikan saat kita mau membuat pitch deck ini. Nah, ini dia yang harus diperhatikan ya. Isinya itu harus jelas dan mudah dibaca. Lalu menarik untuk dibaca, gunakan grafik, chart atau gambar, jangan melulu tulisan panjang. Ya, lalu gunakanlah konteks yang tepat. Nah, hal-hal yang lainnya harus diperhatikan, jangan ada misspelling ya teman-teman ya. Typo, aduh janganlah ya. Saya benerin kacamata dulu nih ya. Oke, jangan sampai ada misspelling. Karena itu menunjukkan kita nggak kredibel di depan klien kita nanti. Lalu jangan bertele-tele, cukup 10-15 slide.
Ya, lalu berikutnya adalah fokus pada pesan apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, nah ini dia. Tadi kan 10 sampai 15 ya. Nah, ini secara umum ya, seperti ini. Yang pertama, slide pertama itu adalah cover slide. Nah, yang kedua, saya di sini langsung menulisnya problem. Kalau misalnya saya bisa saya bisa sampaikan ya, problem ini saya melihat mencontoh ya dari yang dilakukan oleh Airbnb. Tapi banyak pitch deck lain itu di slide kedua itu membahas tentang perusahaannya, tentang usahanya. Kalau saya di sini, saya pribadi, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Airbnb. Dimana saat setelah cover slide, di cover slide itu isinya judul ya. Nanti kita akan bahas ya, isinya itu judul yang ringkas, lalu juga sedikit informasi tentang siapa kita ya. Lalu langsung masuk ke slide berikutnya itu problem, teman-teman ya. Problem, jadi ada apa sih, masalah apa sih yang mau kita selesaikan ya. Nah, itu yang menarik perhatian dari investor ya, atau dari calon klien kita. Yang berikutnya adalah solusinya apa, solution. Nah, setelah kita memberikan solusi, lalu kita mengeluarkan, ini loh produknya yang bisa untuk menjalankan solusi tersebut. Lalu ada traction, ada market validation, ada market size, ada business model, lalu ada go to market, competition, team, lalu ada media coverage and user testimonial, ada milestone, dan ada financial. Kita bahas satu persatu slide-nya, tapi nggak usah panjang-panjang ya bahasnya ya. Yang penting teman-teman nanti bisa ngerjainnya, oke? Yang pertama, slide yang pertama, cover slide. Ya, pertama tadi saya bilang masukkan nama perusahaan, lalu masukkan identitas ya, websitenya, aplikasi yang kita punya apa, biar kalau dicari itu gampang. Lalu yang berikutnya masukkan satu kalimat yang mendeskripsikan usaha atau startup yang teman-teman miliki. Nah, satu kalimat itu harus dibuat dengan sangat baik dan informatif. Lalu yang berikutnya, slide problem. Ya, saya setuju sekali setelah kita memperkenalkan diri kita siapa, lalu problemnya apa sih? Sebenarnya ada masalah apa sih? Ya, berisi pernyataan permasalahan dari ide usaha yang kita miliki. Lalu slide berikutnya adalah solution. Solusi untuk mengatasi masalah yang sebelumnya kita paparkan tadi. Lalu yang berikutnya adalah produk ya, barang atau jasa yang bisa menjadi solusi dari masalah yang tadi kita sudah bahas. Ya, di sini produk tidak harus digambarkan secara kompleks. Malah jangan teman-teman, di pitch deck ini jangan menggambarkan produk kita dengan detail. Ya, kenapa? Belum tentu investor itu memberikan bantuan dananya kepada kita. Bisa jadi, amit-amit tapi ya kita ketok nih, tok ya. Jangan sampai kejadian itu. Ide produk kita malah dicuri. Nah, itu harus hati-hati. Jadi di sini bisa teman-teman itu menyampaikannya hanya berupa screenshot yang menunjukkan fungsi fitur yang penting dari produk kita, atau dengan live demo. Ya, seperti itu. Jangan detailin teman-teman, harus ada yang kita umpetin rahasianya. Ya. Oke, yang berikutnya adalah traction. Berisi angka-angka yang menginformasikan tentang perkembangan usaha yang dimiliki. Makanya kalau bisa ya, saat teman-teman mau mencari investor itu jangan usaha yang benar-benar baru banget nih. Jalani dulu usahanya teman-teman. Kalau teman-teman udah menjalani usahanya, di situ teman-teman punya gambaran, punya angka-angka. Berapa sih penjualan selama sebulan ini? Bagaimana sih marketnya teman-teman? Lalu yang berikutnya adalah market validation, ya, validasi dari pasar kita. Analisa pasar yang menunjukkan bahwa pasar yang ingin dituju oleh bisnis yang dimiliki itu memang sudah ada yang memasuki dengan model bisnisnya masing-masing, sehingga bisa dijadikan patokan atau serapan untuk bisnis yang dimilikinya. Jadi kita harus menganalisa market kita seperti apa. Makanya kalau tadi udah running selama 1 bulan itu seperti apa, kita buat analisa dari market atau pasar sasaran dari produk kita ini. Itu akan menunjukkan kepada klien, oh iya emang ini prospeknya luar biasa ya produk ini gitu loh, karena memang pasarnya begini gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah market size. Analisa seberapa besar pasar yang ingin dituju dari sisi rupiah kalau dilihat. Nah, ini bisa dianalisa menjadi 3 bagian. Ada TAM, SAM, dan SOM. Apa itu TAM, SAM, SOM? Oke. TAM itu adalah Total Addressable Market. Jadi seberapa besar market yang ada.
Misalnya, produk kita nih untuk kaum millennials, untuk anak-anak muda, kita bisa tunjukkan di situ angka berapa besar, berapa banyak masyarakat Indonesia, misalnya emang pangsa pasarnya Indonesia ya, berapa banyak anak-anak muda di Indonesia, tampilin angkanya, itu termnya. Lalu yang berikutnya adalah SAM, Serviceable Addressable Market. Seberapa banyak market yang bisa kita layani? Dari tadi berapa juta ya anak muda, mungkin seberapa besar sih market yang bisa kita layani dengan kemampuan kita saat ini? Itu juga tunjukkan lagi. Nah, itulah SAM. Yang berikutnya adalah SOM atau Serviceable Obtainable Market. Jadi seberapa banyak market yang bisa diakuisisi untuk menjadi customer kita. Nah, di situ kita harus juga menentukan angka, teman-teman. Angka-angka itu ditampilkan dalam pitch deck kita. Karena itulah yang menarik hati dan minat dari investor. Oke, yang berikutnya adalah go to market. Setelah analisa pasar, buat strategi yang bisa dipakai untuk masuk ke pasar tersebut. Jadi apa sih strategi yang bakal kita pakai untuk menggait pasar tadi? Ya, jadi untuk menggait tadi si SOM tadi ya, seperti apa? Itu sampaikan di situ. Tapi sekali lagi dengan menyampaikannya dengan ringkas, jelas dan padat, bukan berupa paparan yang panjang, tidak ya. Selanjutnya adalah bisnis model. Nah, mungkin ini sudah dipelajari sebelumnya di materi berapa ya? Saya lupa ya, tapi ini udah ya, sudah disampaikan tentang bisnis model. Nah, di slide yang ini teman-teman itu tunjukkan bisnis modelnya. Udah belajar kan Canvas? Pakailah itu ya. Jadi berbicara tentang revenue model, bagaimana bisnis ini menghasilkan uang, salesnya seperti apa, distribution modelnya seperti apa. Lalu gambarkan dengan baik bagaimana usaha ini bisa mendatangkan keuntungan. Ya, dengan bisnis plan yang sudah teman-teman pelajari kemarin, ya dengan model Canvas itu cukup. Tunjukkan di sini di slide ini adalah model Canvasnya. Slide yang ke-10 ini adalah competition. Jadi menganalisa kompetitor di pasar yang sama dan mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki usaha kita jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor di pasar yang sama. Kita bisa lihat di situ, kita bisa menentukan di mana posisi kita di offline transaction, terus ada online transaction, lalu ada affordable, ada yang expensive. Kita di mana sih kira-kira? Yang lainnya di mana? Posisinya di mana? Nah, itu tunjukkan. Ya, jadi kita harus tahu kompetitor kita siapa aja dan posisinya di mana jika dibandingkan dengan produk yang akan kita buat. Oke, selanjutnya adalah tim. Nah, tim di sini bukan teman-teman menyajikan ini dia perusahaan ini punya sekian banyak berat gitu semuanya, enggak. Cukup di sini tunjukkan key founders, key employees hingga key advisor jika ada. Jadi yang penting-pentingnya aja tunjukin bahwa usaha ini ada seseorang loh di baliknya. Saya ini bukan saya sendiri gitulah, tapi ada orang-orang penting di belakang ini yang membuat usaha ini menjadi semakin kuat seperti itu. Elemen ini untuk menunjukkan orang-orang di balik usaha kita sehingga investor dapat percaya dengan kemampuan dan kredibilitasnya sebagai tim yang cocok untuk menjalankan bisnis ini. Jadi di situ tampilin, oh ada siapa di sini, direkturnya adalah lulusan ini karena itu sesuai dengan produknya misalnya ya, seperti itulah. Oke, yang selanjutnya slide ke-12 itu adalah media coverage atau user testimonials. Makanya tadi saya bilang, buatlah pitch deck ini saat bisnis Anda atau usaha Anda sudah mulai berjalan ya. Karena di sini kita bisa menyampaikan bagaimana liputan dari media jika sudah ada, atau di sini testimoni dari para konsumen kita yang sudah menggunakan produk kita atau sudah mencoba produk kita. Lalu yang berikutnya adalah milestone. Slide ini menginformasikan investor tentang rencana yang akan dicapai dan apa saja tahap-tahap untuk mencapai rencana tersebut. Jadi teman-teman juga harus udah buat milestone-nya, ke depannya bakal gimana nih? Ya, di tahun ini kondisinya seperti ini. 6 bulan ke depan seperti apa? Kalau mau dibuat per semester atau per trimester. Tapi yang pasti harus jelas rencana ke depannya seperti apa. Di milestone ini teman-teman harus tampilkan tentang hal tersebut. Yang berikutnya ini dia finansial ya. Karena tujuan utama kita bertemu investor biar ada uang yang diinvestasikan di usaha kita. Jadi finansialnya itu pas banget disimpan di paling akhir ya.
setelah investor ini tertarik dengan usahanya, oh ternyata memang prospeknya luar biasa, lalu kita keluarin uangnya, berapa uang yang kita butuhkan. Setelah merancang milestone atau tujuan yang ingin diraih, terdapat gap dengan kondisi saat ini. Salah satunya adalah masalah keuangan. Kita pengen gini, tapi kondisi kita masih begini. Jadi ada masalah loh Pak, gitu loh. Kita tuh butuh ini gitu loh ya. Jadi slide ini adalah slide yang menampilkan seberapa besar dana yang dibutuhkan dari investor dan apa yang akan kita lakukan jika mendapatkan dana tersebut. Tahap mana dari milestone yang kita buat yang dapat kita raih jika mendapatkan dana tersebut. Jadi semuanya harus terukur teman-teman. Semuanya harus terukur, angkanya ada. Biar apa? Biar bisa benar-benar meyakinkan investor yang ada di hadapan kita, yang sedang mendengarkan presentasi kita. Oke? Jadi ingat ya teman-teman ya, pitch deck hanyalah sebuah alat, sehingga diperlukan kreativitas untuk membuatnya menarik dan juga diperlukan kemampuan effective speaking untuk dapat membuatnya berhasil meraih apa yang diharapkan. Oke, sekian dari saya tentang business plan dan juga pitch deck. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.